kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutkan film Stranger from Hell episode 9 dan 10. Ini juga sekaligus mengakhiri episode-episode sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, cek linknya di kolom deskripsi. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru gue selanjutnya. Jadi mari kita lanjut filmnya. Film dilanjutkan Jongwoo yang terbangun dari tidurnya. Kemudian, dia melihat si dokter yang tiba-tiba sudah berada di dalam hotel. Dengan cepat, dia langsung mengambil pisau dan langsung ingin membunuh si dokter. Akan tetapi, itu bukan si dokter melainkan Ji-eun sang pacar. Halusinasi dirinya yang sudah mulai gila menyebabkan Ji-eun trauma dan memutuskan untuk meninggalkan Jongwoo. Cina. Di lain tempat, si polwan menuju jalan ke arah gunung yang diduga pernah dilewati mobil si detektif. Karena hanya jalan setapak, dia memutuskan untuk kembali. Tapi di luar dugaan, si polwan menemukan kaleng gas portable yang diduga milik penghuni kosan Eden. Dia pun gak jadi balik dan melanjutkan pencarian. Tak jauh dari sana, si polwan menemukan sebuah mobil yang telah terbakar. 여보세요? Kemudian, dia mengecek nomor rangka mobil dengan menghubungi temannya. Singkat waktu, para detektif telah berkumpul untuk menyelidiki TKP. Pada saat sedang berdebat, datang asistennya memberitahu telah ditemukan sebuah mayat di perkantoran dengan luka suntikan di lehernya. Kembali kepada Jongwoo yang menerima pesan dari Seokhyun untuk menyuruhnya jangan khawatir, karena tetangga kosan yang lain tak seburuk penilaian Jongwoo. Di sini telah kita ketahui bersama bahwa Seokhyun telah tertangkap. Kemudian Jongwoo langsung menghubungi teman kosannya itu, namun tak ada respon. Merasa ada yang janggal, dia langsung bergegas menuju kosan untuk menolong temannya tanpa peduli kesehatan mentalnya. Setibanya di kosan, dia menyiapkan pisau untuk berjaga-jaga. Di lorong kosan yang sangat hening, dia menuju kamar temannya itu. Tapi dikagetkan kemunculan Seokhyun dari belakang. Merasa dirinya dipermainkan, Jongwoo langsung meninggalkan dia dengan menyuruh segeralah pindah. Tanpa disadari Jongwoo, Seokhyun sebenarnya sedang dijadikan umpan agar dirinya tak jadi pindah. Tak lama, keluar si dokter lalu kemudian di basement kosan, tampak si bapak preman yang ternyata selama ini masih hidup. Pada saat akan dilukai kakinya, bapak preman menyundul si mesum hingga tersungkur. Setelah itu, dia menerima telepon dari seseorang yang menyuruh agar mengecas gelang elektronik di kakinya. Karena jika baterainya habis, dalam 10 menit polisi akan menangkapnya. Setelah itu, gantian si ibu kos ke basement untuk memberi makan si bapak preman. Dia pun terlihat kesal mengetahui si mesum telah membuat si preman terkapar. Lalu, Shin berpindah ke si Bottom yang mengambil memori barang bukti pembunuhan mereka selama ini. Dia berencana melaporkan ke wartawan karena dendam kakaknya telah dibunuh oleh si dokter. Lalu, Shin berpindah ke kantor Jongwoo yang sedang diselidiki kematian si bos oleh detektif. Kemudian, si polwan menyuruh menyelidiki kosan Eden karena ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Si detektif pun mengusir polwan karena selalu mencampuri pekerjaannya. Ketika esok pagi, Jongwoo yang baru saja akan ke kantor dikabari rekannya kalau bosnya telah tewas tadi malam. Yang pastinya, dia menduga kalau si dokterlah pelakunya. Dia juga baru menyadari, jangan-jangan semalam adalah pertemuan terakhirnya dengan Seokhyun. Singkatnya, Jongwoo telah sampai di rumah duka. Kemudian, dia memasuki toilet.
Di sini terlihat kalau dia berbicara dengan bayangannya sendiri yang bilang, kaulah yang telah membunuh Sokyun dan si bos. 기분 좋았지? 떠냐? Pembicaraan ini pun dilihat Sang Mang yang keheranan. 정신 왜? Di lantai 4, Sokyun yang terlihat lemas diserahkan si dokter kepada si Botum. Kemudian si Botum melepaskan Sokyun dengan membiarkan lari sambil menghitung bagaikan main petak umpat. Tak menyanyiakan kesempatan ini, Sokyun dengan susah payah berusaha kabur. Tapi dia malah bertemu ibu kos dan meminta tolong agar disembunyikan. Di sini Sokyun belum mengetahui kalau ibu kos juga salah satu anggota psikopat. Setelah beberapa saat, dia keluar dari persembunyiannya. Tapi tanpa diduga, kembali kepada Jongwoo yang sedang putus asa tak tahu arah kemana dia pergi. Di saat itu, dia bertemu dengan teman lamanya ketika wajib militer dulu. Kemudian, temannya mengajak ngobrol-ngobrol di sebuah restoran. Di lain tempat, terlihat si wartawan sedang menunggu si Botum. Kemudian, pria Botum datang dan memberi memori barang bukti mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan si dokter. Setelah itu, dia bertanya kapan beritanya akan muncul di media. Si wartawan pun menjanjikan bahwa malam ini akan terbit. Dengan kegirangan, si Botum pergi meninggalkan si wartawan. Bukannya cepat pulang, dia malah menulis beritanya di tempat tersebut. Singkat cerita, si dokter menelpon kepolisian dengan memberitahu telah menemukan pria tewas di dalam mobil. Begitu para polisi datang, ternyata itu adalah si wartawan yang telah dibunuh si dokter dengan berpura-pura menjadi pelapor. Kemudian datang para detektif, dan baru diketahui oleh mereka kalau si wartawan saling kenal dengan atasan Jongwoo yang tewas kemarin. Kembali kepada Jongwoo yang telah bercerita panjang mengenai kosan laknat kepada temannya. Lalu terlihat Ji-eun menelpon dirinya. Begitu diangkat, terdengar suara si dokter yang ternyata telah menyandra Ji-eun. 여자친구분이 종무씨를 부르고 싶어하네요. 도망칠 거예요? Tanpa pikir panjang, dia bergegas untuk menghabisi si dokter dengan kembali ke kosan. Sebelum memasuki kosan, dia menghubungi si polwan dan memberitahu bahwa pacarnya telah disekap si dokter. Kemudian, dia langsung bergegas menuju kosan Eden. Terlihat keadaan kosan yang sepi mencekam. Sesampainya di kamar, dia melihat laptopnya yang menyala dan bertuliskan, "Aku di sini." Kemudian, Jongwoo mengecek ke ruangan lain untuk mencari keberadaan si dokter. Tapi begitu dia kembali ke kamarnya, temannya malah tertidur. Dia baru menyadari bahwa temannya yang gembrot baru saja meminum ramuan bukos yang telah berada di mejanya. Setelah itu, terdengar seseorang mendatangi arah mereka. Sontak, dia langsung menutup pintu kamarnya dan terjebak tak bisa keluar kemana-mana. Ternyata, dari luar yang berusaha menjebol pintu adalah si Botum dan si Mesum. Jongwoo yang panik merasakan ketakutan bukan main. Begitu terbuka, si dokter pun muncul dengan menjatuhkan gantungan kunci milik Ji-eun dan menyuruh membunuh temannya jika ingin bertemu pacarnya. 아니지. Di dalam kamar si dokter, dia pun dihajar habis-habisan tanpa ampun. Hingga pada akhirnya, Jongwoo yang tak berdaya digeret menuju ruang pembantaian. Dia juga melihat teman-temannya yang telah tewas terkapar bersimbah darah. Begitu terbangun dari pingsan, dia telah terikat di sebuah bangku. Di sebelahnya,
juga ada Ji-eun yang sedang tertidur akibat biusan yang diberikan si dokter. Kemudian, si dokter menunjukkan sebuah gelang yang selama ini dia rakit, yaitu gelang gigi para korbannya. Benda ini pun akan diberikan Jong-woo sebagai tanda kalau dia adalah milik si dokter. Di bawah, si polwan yang telah tiba di kosan Eden masuk dengan siaga senjata. Benar saja, begitu melihat jejak darah di lantai, dia langsung menodongkan ke arah ibu kos sambil memanggil Jong-woo. Kemudian muncul si Botum dari belakangnya. Walau berhasil melumpuhkannya, dia dibuat pingsan oleh ibu kos. Lalu ibu kos menyuruh si Botum untuk mengurungnya di ruang basement. Setelah tersadar dari pingsan, si polwan yang panik mencoba berontak untuk melepaskan ikatannya. Namun, hal tersebut sia-sia. Di atas, dua polisi yang datang mencari Junghwa difitnah oleh ibu kos bahwa tadi si polwan datang telah menyakiti dirinya. Atasannya pun meminta maaf dan berjanji akan menghukumnya. Tapi polisi yang selalu bersama Junghwa tak mempercayai ucapan ibu kos begitu saja. Sementara itu, si Botum yang tak sabar ingin melihat artikel si wartawan dikejutkan atas berita kematiannya. Dia pun kesal dan langsung menyadari pasti si dokter yang telah membunuhnya. Di ruang basement, ketika si polwan berusaha merobek lakban di tangannya, datang pria mesum yang semeringah melihat cewek mulus dan langsung tidur di sampingnya. Sambil pura-pura pingsan, si polwan terus menggesek ikatannya dengan serpihan beling. Begitu terlepas, dia langsung membeset mata si mesum dan lari. Tapi malangnya, dia tak cukup kuat. Kepalanya pun dihantam hingga pingsan. Ibu kos yang datang membawa air mendidih bertemu si pria mesum dan sambil bertanya, "Apakah kamu yang telah melukai mainanku?" Yaitu si bapak preman. Lalu kemudian, sadis sekali pertarungan antar psikopat. Si mesum pun tewas oleh si ibu kos. Begitu akan balik ke ruangannya, dia melihat si dokter. Lalu dia dimintai tolong untuk mengecek Jong-woo yang berada di dapur. Setelah sampai, dia sangat kesal karena telah dipermainkan si dokter. Kemudian dia mencari si dokter sambil bilang, "Dasar anak pungut durhaka." Lalu sesuatu pun terjadi. Si ibu kos pun tewas terkapar. Setelah beberapa saat, si Botum datang melihat ibu kosnya yang telah tewas. Dia pun berpikir kalau saatnya mengakhiri semua ini dan membalaskan dendam saudara kembarnya. Pada akhirnya, mereka berdua bertemu di rooftop. Si Botum langsung menyerang hingga berhasil menusuk si dokter. Tapi tanpa diduga, si dokter pun bilang, "Jika ingin membunuhku, kamu harusnya mendorong pisaunya lebih dalam." Sementara itu, si polwan yang baru tersadar langsung bangun dan menghampiri bapak preman. Dengan perasaan yang bercampur aduk, dia mencoba tenang untuk memikirkan cara keluar dari sini. Dia pun berinisiatif menarik kaki pria mesum dan menghancurkan gelangnya. Dengan begitu, kepolisian akan mengira kalau si pria mesum berusaha kabur dan polisi akan datang segera. Kemudian, diperlihatkan Jong-woo yang berhasil melepaskan diri. Lalu, di lorong dia bertemu dengan si dokter. Jong-woo yang sangat muak dengannya menyerang dan akhirnya mereka bertarung. Di saat dokter lengah, Jong-woo mengambil pisau bedah dan menggorok si dokter.
Setelah tersungkur, Jong-woo memastikan si dokter tewas agar tak ada lagi psikopat yang tersisa. Dan akhirnya, para polisi yang datang mengevakuasi para korban yang masih hidup. Dengan terungkapnya pembantaian ini, kosan Eden akhirnya disegel polisi dan klinik dokter gigi tutup sementara. Begitu juga halnya nasib rekan-rekan Jong-woo di perusahaan. Para rekan berpamitan untuk terakhir kali karena pemimpinnya yang telah tiada. Si bapak preman yang selamat memberi keterangan kepada para detektif siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembantaian ini. Dia pun memilih foto yang telah menyiksa dirinya, kecuali Jong-woo yang tak terlibat. Para rekan kerja juga ditanyai mengenai Jong-woo yang hanya pria biasa, pendiam dan selalu murung, serta mengeluh tentang ketidaknyamanan tempat tinggalnya. Kecuali Byung-min yang menganggap Jong-woo psikopat karena telah membuat dirinya masuk rumah sakit. Sebenarnya, keganjilan kasus ini membuat bingung para detektif. Walau Jong-woo mengaku telah membunuh si dokter, tapi mayatnya tak ditemukan di lokasi. Mereka pun bertanya kepada Polwan, apakah sewaktu ibu kos membunuh si pria mesum, dia melihatnya. Karena sepertinya pelaku adalah seorang amatir. Semua para korban ditusuk berkali-kali, walaupun sudah tewas. Dan menurut detektif, si pelaku hanya satu orang. Tapi nyatanya, si Polwan hanya mendengar suara saja karena masih setengah pingsan. Tapi, suatu suara gemercik yang tidak dia tahu terdengar ketika pria mesum diserang. Singkat cerita, si Polwan datang ke rumah sakit tempat Jong-woo dirawat. Ketika di dekat lift, dia seperti melihat si dokter yang katanya telah tewas. Merasa itu cuma halusinasi, dia pun tak mengubrisnya. Sesampainya di kamar, dia mengembalikan buku yang tertinggal di kamar kos Jong-woo. Setelah mendengar gemericik gelang yang dipakai Jong-woo, dia pun seperti mengenali suara tersebut, yaitu pada saat pingsan di basement. Si Polwan pun berpikir, jangan-jangan yang membunuh pria mesum adalah Jong-woo. Bukan hanya itu, semua yang detektif bicarakan, jangan-jangan adalah si Jong-woo pelakunya. Si Polwan yang berspekulasi kalau itu benar, tak bisa berkata apa-apa dan meninggalkan tempat ini dengan penuh tanda tanya. Lalu, scene terakhir diperlihatkan sebelum terjadi pembantaian. Jong-woo yang baru tersadar dari pingsan dipakaikan gelang gigi oleh si dokter. Lalu, dia menyuruh Jong-woo membunuh si pria mesum, ibu kos dan si Botum jika dirinya dan pacarnya ingin selamat. 다 죽여버릴 거야. Setelah membunuh para penghuni kos, si dokter pun bilang, "Kamu adalah karya terbaikku, dan kita akan selalu bersama selamanya." Lalu film pun tamat. Di episode ini, penonton dikecoh oleh sutradara bahwa para psikopat saling membunuh satu sama lain. Tapi sebenarnya, yang membunuh pria mesum, ibu kos, dan si Botum adalah hanya satu orang, yaitu Jong-woo sendirian atas suruhan si dokter. Si dokter pun masih hidup dan selalu memperhatikan Jong-woo karena dia adalah karyanya. Dan menurut gua juga, yang membunuh si bos adalah Jong-woo sendiri. Karena pada saat dia mengunjungi rumah duka, dia berbicara dengan bayangannya sendiri di cermin. Yah, kalau mempunyai kepribadian ganda, layaknya psikopat, dia tak ingat atau tak merasa bersalah atas kejadian yang telah diperbuatnya. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.